Bismillahirrahmanirrahim. Wahadhihi bermula nazom ini. Aqidatun adalah akidah mukhtasoroh yang diringkas. Walil awami itu bagi orang awam. Sahlatun bermula kemudahan muyasaroh yang dilancarkan. Wahadhil alfazu yakni bermula lafaz-lafaz ini min awalil manzumati dari awal kalimat yang dinazomkan ila akhiriha sampai akhir itu akidatun adalah akidah qalilatul lafzi yang sedikit lafaznya katsiratul makna yang banyak maknanya walayyinatu ibaratiha dan mudahnya ungkapannya. La yasyukku tidak berat, tidak sulit apa tahsilu ma'aniha menghasilkan makna-maknanya. Wa khafifatul lafzi dan ringan lafaznya. Fala yang suru maka tidak sulit apa hifzuha menghafalkannya. Walayas'ubu dan tidak rumit apa nutkuha mengucapkannya alal awami atas orang awam. Qauluhu akidatun hiya bermula akidah. Akidah itu apa? Sesuatu yudayyinu yang beragama. Siapa al-insanu manusia bihi dengannya. Wayaqidu dan mantep alaihi atasnya apa al-qalbu hati. Akidah adalah sesuatu yang dibuat keyakinan oleh manusia dengan keyakinan yang mantap. Wa yuqalu dan diucapkan apa aqidatun akidah hasanatun yang baik. Aisalimatun akidah yang baik itu yang bagaimana? Aisalimatun yang selamat minasyakki dari keraguan-raguan. Wa qauluhu mukhtasoroh qala berkata siapa as-Suja'i innal mukhtasoro sesungguhnya lafaz mukhtasor lughatan secara bahasa adalah sesuatu qala yang sedikit apa lafzuhu lafaznya wa kasuro dan banyak apa maknahu maknanya wastilahan dan secara istilah adalah sesuatu qalla yang sedikit apa lafzuhu lafaznya sawaun itu sama kasuro bermula banyak apa maknahu maknanya au qalla atau sedikit apa maknanya au sawa atau menyamai apa maknanya terhadap lafaznya. Fal qayyidu maka bermula batasan itu mu'tabarun diperhitungkan lughatan secara bahasa lastilahan tidak secara istilah. Qauluhu walil awami muta'alliqun yang berhubungan bi qaulihi sahlatun muyasaroh dengan ucapan Kiai Nazim sahlatun muyasaroh fal wawu maka bermula huruf wawu itu dakhilatun yang masuk ala qaulihi atas ucapan Kiai Nazim sahlatun muyasaroh berupa ucapan sahlatun muyasaroh wa hadhihi yakni bermula ini akidatun adalah akidah mukhtasorotun yang diringkas wa sahlatun dan yang mudah wa muyassarotun dan yang dilancarkan lil awami untuk orang awam. Fal awamu maka bermula lafaz awam jam'u ammatin adalah jamaknya lafaz ammatin bitasdidil mimi dengan tertasdidnya mim fihima dalam lafaz awam dan ammatun mislu dabatin menyamai lafaz dabatin wadawabi dan lafaz dawabi. Wan nisbatu bermula nisbat ilal amati kepada lafaz ammah amiyun adalah lafaz amiyun wal ha'u bermula
huruf ha fil ammati dalam lafaz al-ammati itu litakidi untuk menguatkan. Kama kola seperti halnya berkata siapa Al-Fayumiyu, Imam Al-Fayumi fil misbahi dalam kitab misbah. Kitab misbah itu adalah kamus yang cukup populer. Al-Fayumi itu seperti ini ya, nama ayah dari ibunya Ibadriyah. Wal muradu bermula yang dikehendaki bil awami dengan kata al awam huna di sini al mubtadiuna adalah orang-orang yang mengawali al akhizuna yang mengambil fi awailil ilmi dalam permulaan ilmu wa mana qaulihi bermula mana ucapan Kiai Nazim sahlatun yakni lafaz sahlatun ay layyinatul ibarati yakni mudah ungkapannya fayakrubu maka dekat apa tahsilu ma'aniha menghasilkan makna-maknanya wa mana qaulihi bermula mana ucapan Kiai Nazim muyassaroh berupa ucapan muyassaroh ay qalilatul lafzi yakni sedikit lafaznya fala yus'imu maka tidak membosankan apa nutkuha mengucapkannya wala ya'suru dan tidak sulit apa hifzuha menghafalkannya an zohri kolbin dari luar hati. Nazimu tilka Ahmadul Marzuqiyu man yantami lisodikil masduqi. Nazimu tilka bermula kiai yang menazomkan akidah tersebut Ahmadu Al-Marzuqiyu adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Man yakni seseorang yantami yang senasab siapa man lisodiki kepada Nabi Muhammad yang jujur al-masduki yang disebut jujur. Qauluhu nazimun mubtadaun nazimu menjadi mubtada wa huwa mudofun ia menjadi mudof wa qauluhu tilka tilkanya mudofun ilaihi menjadi mudof ilaih wa huwa bermula tilka aidun itu yang kembali ilal aki kepada akidah. Tilka itu isim isyarah pasti punya musyar ilaih. Musyar ilaihnya itu adalah akidah. Wa qauluhu Ahmad lafaz Ahmad khobarul mubtada'i adalah khobarnya mubtada. Wa huwa bermula Ahmad ismun nazimi adalah nama kiai yang membuat nazom al-karimi yang mulia. Qauluhu al-marzuki sifatun ulali ahmada. Sifat yang pertama bagi lafaz ahmada al-marzukiyu yang sebangsa marzuki gitu. Wahwa bermula al-marzuki itu laqabuhu adalah julukan dari Sayyid Ahmad. Nisbatun sebuah nisbat ilal arifi billahi kepada orang yang makrifat kepada Allah as-sayyidi marzuki al-kafafi yakni Sayyid Marzuki al-Kafafi. Wa amma kunyatuhu adapun bermula kunyahnya Sayyid Ahmad itu fahuwa maka bermula kunyah itu Abul Fauzi adalah Abul Fauzi wasmu abihi bermula nama ayahnya Sayyid Ahmad Muhammad Romdon Al-Hasani Wal Husaini. Itu nama ayah dari Sayyid Ahmad Muhammad Romdon adalah Muhammad Romdon Al-Hasani Wal Husaini. Qauluhu man yantami lisodikil masduki ay alladzi yani seseorang yantasibu yang senasab siapa alladzi li Rasulillahi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman bermula lafaz man ismu mausulin adalah isim mausul sifatun sebagai sifat saniyatun yang kedua li ahmada bagi lafaz ahmada. Jadi tadi nazimu tilka bermula kiai yang menazomkan akidah tersebut. Ahmadu adalah Sayyid Ahmad al-Marzuki yang sebangsa Marzuki. Man yang yang seseorang yantami dan seterusnya itu tadi. Kemudian mana tadi?
Wasodiku wal masduku, bermula lafaz as-sodiku dan lafaz al-masduku, huma min asma'ihi, adalah termasuk nama-namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa makna sodiki, bermula maknanya lafaz as-sodik, alladzi adalah seseorang, akhbaro yang mengkhabarkan siapa, alladzi bisidki dengan kejujuran, falayas duru maka tidak keluar, minhu dari dirinya, apa kizbun kebohongan, aslan sama sekali. Falidzalika oleh sebab itu, samathu menamai terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siapa Quraisyun, orang Quraisy, qabla risalati, sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, as-sodiqol amina. Orang-orang Quraisy menyebut dengan sebutan as-sodiqol amina, orang yang jujur yang bisa dipercaya. Itu sebelum Nabi Muhammad mengaku menjadi Rasul ya. Wa manal masduki, bermula maknanya lafaz al-masduk, ay alladzi, yakni seseorang, akhbaro yang mengkhabarkan, siapa annasu manusia, bisidkihi dengan kejujurannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As-sodiku itu orang yang jujur, al-masduk itu artinya orang yang dianggap olehnya, oleh kaumnya. Sumalam kemudian ketahuilah, annanazimahazil akidati, bahwasanya kiai yang menazomkan akidah ini, al-alima alim, al-bari'a yang cerdas, al-luzaiyu yang unggul ilmu, itu syaroha mensarahi, alaiha atas akidah ini, syarhan dengan syarah, latifan yang indah, samahu yang menamai siapa beliau terhadap syarah tersebut, tahsilanailil maromi, dengan nama tahsilanailil maromi, artinya menghasilkan pencapaian yang dikehendaki, menghasilkan target yang dikehendaki. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuki itu pengarang Aqidatul Awam ya, Nazom Aqidatul Awam. Selain itu beliau juga mengarang kitab yang menjelaskan Nazom Aqidatul Awam gitu. Nama sarah atau nama kitab yang menjelaskan Aqidatul Awam yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki adalah Tahsilanailil Marom. Wa ana, bermula saya, ini kata-kata Syekh Nawawi Banten. Kata-kata Syekh Nawawi Banten ini. Itu katabtu menulis siapa saya, alaiha atas akidah ini, aidon juga, hazal kitab terhadap kitab ini, yakni Nuruz Zolam. Wa in kuntu, meskipun ada siapa aku, itulah bukan siapa aku, itu min alab bizawil albabi, termasuk orang tercerdas dari orang-orang cerdas. Rojaan, karena mengharapkan, lidu'aihi terhadap doanya Sayyid Ahmad Al-Marzuki, al-mustajabi yang dikabul. Fa'anta, maka bermula kamu, ayyuhal waqifu, wahai orang yang berdiri atau orang yang melihat, ala hadzal kitabi atas kitab ini, itu idza wajadta, ketika menemukan siapa kamu, fihi dalam kitab ini, dalam kitab Nuruz Zolam, syai'an terhadap sesuatu, mukhalifan yang tidak sesuai, li syarhin nazimi terhadap penjelasan Kiai Nazim, yakni Sayyid Ahmad Al-Marzuki, fa'alaika maka wajib atasmu, bil mizani dengan memakai timbangan, al-mu'tadili yang adil, fasuyutiyu bermula Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, itu qala berkata siapa Syekh Jalaluddin As-Suyuti, inna sahibal baiti, bahwasanya pemilik rumah itu adro mengetahui atau lebih tahu siapa sahibul baiti, bima terhadap sesuatu, fihi yang ada dalam rumahnya, min mataihi berupa harta bendanya, wal aksaruna bermula kebanyakan minal ulama'i dari para ulama, itu qalu berkata siapa ulama,
fal haqqu maka bermula perkara yang hak itu ahakku lebih layak bittibaihi untuk diikuti. Fa ana maka bermula saya itu atlubu meminta siapa saya mingka darimu antubadila agar mengganti siapa kamu fasadahu terhadap kerusakan kitab ini, kitab Nuruz Zolam, bisolahihi dengan kebaikan kitab ini. Fa'alti maka berikanlah siapa kamu kulla syai'in terhadap tiap-tiap sesuatu bistihqaqihi akan haknya, kama kola seperti halnya berkata siapa Sayyiduna Aliyun karramallahu wajhah, amin. La tanzur jangan melihat siapa kamu ilaman terhadap seseorang kola yang berkata siapa man, wanzur dan lihatlah ilama terhadap sesuatu kola yang berkata siapa man, maknahu bermula maknanya itu idza sami'ta ketika mendengar siapa kamu kalaman terhadap ucapan fala tanzur maka jangan melihat siapa kamu ila haliko ilihi terhadap keadaan orang yang mengucapkan kalam tersebut, walakinin zur tetapi lihatlah siapa kamu ila aksarito ilihi terhadap lebih banyaknya faedah ucapan tersebut. Farubba jahilin bermula kebanyakan orang bodoh itu yakulu berkata siapa jahil khairon terhadap kebaikan, warubba fadilin dan kebanyakan orang utama itu yakulu berkata siapa fadil syaron terhadap keburukan, qolahu berkata terhadap hal tersebut siapa asyarihu. Innama zakar tanbihun innama zakaro sesungguhnya menyebutkan siapa an-nazimu Kiai Nazim Said Ahmad Al-Marzuki ismahu terhadap namanya al-karima yang mulia li'annahu karena sesungguhnya penyebutan nama itu matlubun diperintahkan disunahkan gitu. Walidzalika oleh sebab itu qala berkata siapa Asyarqawiyu Imam Asyarqawi walam dan ketahuilah annahu bahwasanya keadaan itu yutlabu diperintah min kulli badiin dari tiap-tiap orang yang memulai fi kulli fannin dalam tiap-tiap fan apa arba'atu umurin 4 beberapa perkara ala sabilil wujubi atas hukum wajib as-sinai yang bersifat istilah, wajibnya wajib istilah bukan wajib syariat. Al-basmalatu yakni membaca basmalah, wal hamdalatu dan membaca hamdalah, wat tasyahudu dan membaca syahadat, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalasatun dan 3 perkara ala sabilin nadbi atas hukum sunnah as-sinai yang bersifat istilah tasmiyatu nafsihi yakni menyebutkan namanya wa kitabuhu wa kitabihi dan menyebutkan nama kitabnya wal ityanu dan menyampaikan bibaraatil istihlali terhadap badi' baraatil istihlal ini adanya di pelajaran balaghah. Wahya bermula baraatil istihlal an ya'tiya adalah menyampaikan siapa al-mutakalimu orang yang berbicara fibtidai kalamihi dalam permulaan pembicaraannya bima terhadap sesuatu yushiru yang mengindikasikan apa ma atau yang mengindikasikan apa ma atau yang menyinggung apa ma bimaksudihi terhadap apa yang dikehendaki oleh mutakalim. Jadi itu potret ketawaduan dari Syekh Nawawi Banten. Jadi kalau semisal ada yang dalam kitab Nuruz Zolam kita sebagai orang yang mengkajinya menemukan kesalahan, diperintahkan, diminta oleh Syekh Nawawi Banten untuk memperbaikinya. Itu sebuah ketawaduan, bukan beliau Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdu bermula segala puji itu lillahi hanya milik Allah.
Wasolla dan semoga memberikan rahmat siapa Allah. Salama dan memberi keselamatan siapa Allah. Alan Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairiman yakni sebaik-baiknya manusia. Qad allama yang benar-benar mengajarkan siapa man. Wal ali dan kepada keluarga Nabi. Wasohbi dan para sahabat Nabi. Wa kulli mursyidi dan kepada seluruh mursyid. Mursyid itu artinya orang yang menunjukkan pada kebaikan. Wa kulliman dan kepada tiap-tiap orang. Loncat. Yak tadi yang ikut siapa man. Bi khairi hadiyin terhadap sebaik-baiknya petunjuk. Loncat ya maknanya. Walamma kana di saat ada. Apa tama mutaklifi sempurnanya karangan. Itu minan ni'ami termasuk nikmat-nikmatnya Allah. Hamida maka memuji. Siapa an-nazimu Kiai Nazim, yakni Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Allah kepada Allah. Alaihi atas sempurnanya karangan. Kama hamidahu seperti halnya memuji siapa Kiai Nazim terhadap Allah. Fi btidaihi dalam memulai karangan. Faka'annahu maka seakan-akan Kiai Nazim. Itu qala berkata siapa Kiai Nazim. Alhamdu bermula segala puji. Itu lillahi hanya milik Allah. Alladzi aqdaroni yang memberi kemampuan siapa Allah terhadapku. Ala itmamihi untuk menyempurnakan karangan ini. Kama aqdaroni seperti halnya memberi kemampuan siapa Allah terhadapku. Ala betidaihi atas memulai karangan ini. Wa aidon dan juga innama khotama sesungguhnya mengakhiri siapa Kiai Nazim kitabahu terhadap kitabnya asy-syarifah yang mulia bilhamdi dengan pujian li malikid daroini terhadap Allah raja dua desa. Dua desa itu maksudnya dunia dan akhirat. Wassolati dan solawat ala sayyidil kaunaini atas pemimpin dua makhluk. Maksudnya dua makhluk itu manusia dan jin. Pemimpin manusia dan jin adalah Nabi Muhammad SAW. Wa ala atba'ihi dan kepada para pengikut Nabi Muhammad minal fariqaini dari dua golongan isinya manusia dan jin. Liqaulihi karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma jalasa tidak duduk siapa kaumun kaum majelisan di tempat duduk di majelis lam yadhkuru yang tidak menyebut siapa kaum Allah terhadap Allah Ta'ala fihi dalam majelis tersebut walam yusollu dan tidak bersolawat siapa kaum ala nabiyihim kepada nabinya kaum illa kana kecuali ada itu alaihim atas kaum apa tirotun kekurangan
Fa in syaa jika berkehendak siapa Allah, azabahum maka menyiksa siapa Allah terhadap kaum. Wa in syaa dan jika berkehendak siapa Allah, ghafara maka mengampuni siapa Allah lahum kepada kaum. Rawahu meriwayatkan terhadap hadis siapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majahin dan Imam Ibnu Majah. Wattiratu bermula lafaz attiratu itu misul idati menyamai lafaz al-idati. Maknahu bermula maknanya attiroh anak su adalah kurang. Wa fi riwayatin dan itu dalam riwayat lain. Illa kana alaihim bermula lafaz illa kana alaihim. Illa kana kecuali ada itu alaihim atas kaum apa hasrotun penyesalan. Yaumal kiamati di hari kiamat wa inda kholu meskipun masuk siapa kaum al jannata ke dalam surga. Ya maksudnya kalau ada perkumpulan, kemudian dalam perkumpulan itu sama sekali tidak menyebutkan nama Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi, maka perkumpulannya kurang berkah begitu. Pasti ada penyesalan. Kemudian wa as'alu dan meminta siapa saya al-karima terhadap Allah yang maha dermawan. Ikhlasul amali terhadap ikhlasnya amal. Wa naf'akul liman dan bermanfaat untuk tiap-tiap orang. Loncat. Qad istaghol yang sungguh menyibukkan diri siapa man biha dengan kaidah ini, biha dengan akidah ini ya. Saya meminta kepada Allah agar pembuatan kitab ini ikhlas dan kitab ini bisa bermanfaat kepada semua orang yang belajar kitab ini. Loncat ya. Qauluhu al-karima bifathil kafi dengan terbaca fathah kafnya al-karima alal masyhuri menurut pendapat masyhur. Wa yajuzu dan boleh apa kasruha membaca kasroh kaf al-kirimu bisa. Wa huwa bermula maknanya al-karimu allazi adalah zat yu'ti yang memberi siapa allazi an-nawala terhadap pemberian qabla su'ali sebelum diminta awil ladzi atau zat amma yang umum apa atau pemberiannya atau ia terhadap orang yang taat wal asya dan orang yang maksiat likaunihi karena adanya Allah al-mu'tiya adalah zat yang maha memberi la li ghorodin tidak karena sebuah tujuan wala li iwadin dan tidak karena mencari ganti. Ya begitulah Allah. Jadi Allah memberikan nikmat kepada semua makhluknya entah itu yang taat ataupun yang maksiat. Dan Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada makhluk itu bukan ada tujuannya, bukan agar makhluk mau beribadah, enggak. Allah sama sekali tidak butuh terhadap ibadah makhluknya. Tapi makhluknya yang membutuhkan ibadah kepada Allah gitu. Qauluhu ikhlasul amal, ya'lam ketahuilah siapa kamu, annal ikhlaso bahwasanya ikhlas, itulahu itu milik ikhlas, salasu darojatin, bermula 3 beberapa tingkat. Ikhlas ada 3 tingkat. Al-ula bermula tingkat yang pertama,
Anta'buda adalah menyembah siapa kamu, Allah kepada Allah, au ta'mala atau beramal siapa kamu, syai'an akan sesuatu, la toma'an tidak karena mengharap, fis sawabi pada ganjaran, pada pahala, wala haroban dan tidak karena lari, minal iqobi dari siksa, bali kaunihi justru karena adanya Allah, ilahaka adalah Tuhanmu, wa anta dan bermula kamu, abduhu adalah hambanya Allah, wa hadhihi bermula tingkat ini, a'laha adalah paling tingginya tingkat ikhlas. Jadi tingkat yang paling tinggi dalam ikhlas itu ya kamu ibadah atau beramal baik di dunia bukan mengharapkan pahala dari Allah, bukan juga karena kamu menghindar dari siksa Allah, bukan juga karena mengharapkan surga atau agar terhindar dari neraka. Tidak, tapi kamu menyembah Allah atau beramal baik itu karena kamu sadar bahwa Allah adalah Tuhanmu dan kamu adalah hambanya. Itu saja. Nanti orang yang mendasarkan amal baiknya, ibadahnya, karena kesadaran bahwa Allah layak disembah dan kita layak beribadah, maka itu namanya ikhlas. Ikhlas yang paling tinggi. Wasaniyatu bermula yang kedua, anta budahu adalah menyembah siapa kamu terhadap Allah, au ta'mala atau beramal siapa kamu, bito'atihi dengan taat kepada Allah, tolaban karena mencari, lisawabi terhadap pahalanya Allah, wa khaufan dan karena takut, minal iqobi dari siksanya Allah, autom'an atau karena mengharap, fil jannati agar masuk surga, wa khaufan dan karena takut, minan nari dari neraka. Wahya bermula yang kedua, al-wusto adalah tingkat ikhlas yang tengah. Kalau kamu ibadah atau beramal baik karena mengharapkan pahala, mengharapkan surga, atau karena kamu takut disiksa Allah atau takut dari neraka, maka itu juga namanya ikhlas. Tapi ikhlas tingkat 2, tingkat tengah-tengah. Asali satu bermula yang ketiga, anta budahu adalah menyembah siapa kamu terhadap Allah, litatasyarrofa agar menjadi mulia siapa kamu, bi'ibadatihi sebab beribadah kepada Allah, watun sabu dan dibangsakan siapa kamu, ilaihi kepada Allah Ta'ala, fayuqolu sehingga diucapkan apa hadza abidun wa solihun. Artinya hadza bermula orang ini, abidun adalah orang yang ahli ibadah, wa solihun dan orang solih. Au ta'mala atau beramal siapa kamu, beramal baik, litahsilid dunya untuk menghasilkan harta dunia, kama idza qaraat seperti halnya kama idza qara'ta seperti halnya ketika membaca siapa kamu, surat al-waqi'ati terhadap surat al-waqi'ah, lil ghina karena supaya kaya, wa nahwihi dan semacamnya, wa huwa bermula tingkat ketiga, ada naha adalah lebih rendah-rendahnya tingkat ikhlas.
Ini tingkat yang ketiga, kamu beramal baik, kamu beribadah agar kamu mulia atau agar kamu mendapatkan harta dunia. Contohnya di sini seperti ketika kamu membaca surat Al-Waqiah, tujuan kamu adalah agar kaya raya atau sholat duha agar kamu kaya raya. Itu namanya ikhlas, tapi tingkatnya itu adalah tingkat ikhlas yang paling bawah. Dah. Faida amilta ketika beramal siapa kamu? Liria karena pamer, wasumati dan didengar makhluk, karena maka ada apa amal, itu haroman haram, alaika atasmu. Lifaqdil ikhlasi karena kosongnya keikhlasan. Sekarang kalau seandainya kamu melakukan kebaikan atau kamu melakukan ibadah, tapi tujuannya untuk pamer kepada orang lain atau agar orang lain mendengar atau melihat bahwa kamu melakukan kebaikan, maka itu haram hukumnya. Dan ini sama sekali tidak dinamai dengan ikhlas. Gitu. Qala berkata siapa Al-Fudailu bin Iyad, tarkul amali bermula meninggalkan amal, min ajlin nasi karena manusia, itu riaun pamer, wal amalu bermula beramal, min ajlin nasi karena manusia, itu syirkun syirik, wal ikhlasu bermula ikhlas, itu an yu'afiyaka menyelamatkan terhadap kamu siapa Allahu Ta'ala minhuma dari riya dan kesyirikan. Kalau menurut Syekh Fudail bin Iyad, yang namanya riya itu apa? Kamu meninggalkan sebuah amal karena manusia. Kamu tidak mencuri karena takut digebuki massa. Itu namanya riya. Kamu tidak makan sambil berdiri karena manusia. Nah, itu namanya riya. Nah, kalau seandainya kamu beramal, semisal mau sholat duha, mau belajar, tapi karena manusia, maksudnya karena ingin dipuji manusia atau pengen mendapat perhatian, kepedulian dari manusia, itu namanya syirik, syirik khafi. Nah, dengan keikhlasan Allah akan menyelamatkan kamu dari keduanya, dari riya ataupun dari pujian, dari kesyirikan. Qauluhu wa nafa'a ma'tufun alal qauluhu wa naf'a ma'tufun al ikhlasi. Lafaz wa naf'a dalam nazom itu ma'tuf atau diatofkan kepada lafaz ikhlas. Qauluhu biha muta'allikun bistaghola. Lafaz biha itu berhubungan dengan lafaz istaghola. Faddomiru maka bermula domir dalam lafaz biha itu aidun yang kembali alal akidati atas lafaz akidah, ai yakni wa as'alu dan meminta siapa aku al karima kepada Allah yang dermawan, naf'akul liman terhadap kemanfaatan pada tiap-tiap orang, istagholla yang sibuk siapa man bihadhil akidati dengan akidah ini, min hifdzi lafziha kesibukan berupa menghafalkan lafaznya, au tahsili maknaha atau menghasilkan maknanya, maknai gitu maksudnya. Ja'alana semoga menjadikan terhadap kita siapa Allahu miman termasuk orang dakhola yang masuk siapa man tahta doa ihadzinna
tahta doa ihadzan nazimi, di bawah doanya Kiai Nazim ini radhiyallahu anhu, amin. Semoga Allah meridhoi beliau. Li'annahu, karena sesungguhnya Kiai Nazim itu karena ada siapa Kiai Nazim itu mujabad da'wati, dikabulkan doanya. Abiyatuha maizun bi'addil jummali tarikhuha li hayyuhurrin jummali. Abiyatuha bermula jumlah bet nazom akidah ini, bermula jumlah bet nazom akidah ini. Maizun adalah angka dari lafaz maizun, bi'addil jummali, dengan penghitungan jumlah yang besar. Tarikhuha bermula selesainya, atau tarikhuha bermula tanggal selesainya pembuatan akidah ini, bet nazom yang menjelaskan akidah ini. Li hayyuhurrin adalah angka dari li hayyuhurrin, jummali halnya jumlah yang besar. Maksudnya bet dalam kitab Aqidatul Awam ini ya, jumlahnya itu maizun. Ini simbol dari Arab ya, abajadun hawazun itu. Kalau mim itu adalah 40, ya adalah 10. Mim 40, ya 10, berarti 50. Zai 7. Ya. Zai itu 7. Sehingga 50 ditambah 7, 57. Ulangi. Mim itu 40, ya itu 10, 50. Zai itu 7, berarti 57. Jumlah bet nazom Aqidatul Awam adalah 57. Kemudian tahun penyelesaian pembuatan kitab Aqidatul Awam adalah angka dari li hayyuhurrin. Lam itu adalah berapa? Lam itu 30. Ya itu adalah 10, 40. Ha itu 8. Ya juga 10. Kemudian rin itu 1000. Kemudian ro adalah 200. Sehingga tahun penyelesaian pembuatan kitab Aqidatul Awam adalah 1258. Tuh. Kemudian loncat. Wasababu wad'it tarihi, bermula sebab pembuatan tanggal awalal islami, di era awal Islam, itu anna Umar ibn al-Khattab, bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu utia, didatangkan siapa sahabat Umar, bisokin, dengan dokumen atau buku catatan, maktubin yang ditulis, ila Sya'bana, sampai Sya'ban. Faqala, kemudian bertanya siapa sahabat Umar, ahwa, apakah bermula buku catatan itu Sya'banu Sya'ban al-madi, yang telah lewat, au Sya'banu, atau Sya'ban
al-qabilu yang akan datang. Summa amaro kemudian memerintahkan siapa sahabat Umar biwad'it tarikhi dengan pembuatan tanggal. Wattafaqat dan sepakat siapa as-sahabatu sahabat, para sahabat, ala betida'it tarikhi atas mulainya tanggal min hijratin nabi dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati menuju Madinah. Waja'alu dan menjadikan siapa sahabat awalas sanati terhadap awal dari tahun al-muharrama akan bulan Muharram. Wayasiru dan menjadi apa awalut tarikhi permulaan tanggal al-laila adalah malam hari. Li'annal laila karena sesungguhnya malam hari. Indal Arabi menurut orang Arab itu sabiqun nahari yang mendahului siang hari. Li'annahum karena sesungguhnya orang Arab itu ummiyuna orang-orang ummi. La yuhsinuna yang tidak mahir siapa sahabat al-kitabata terhadap menulis. Walam ya'rifu dan tidak mengenal siapa sahabat hisaba ghairihim terhadap hitungan selain mereka minal umami dari umat-umat yang lain. Fatamasaku maka berpedoman siapa mereka bizuhuril hilali dengan tampaknya hilal bulan. Wa innama yazharu dan sungguh tampak apa hilal bulan billaili di malam hari. Faja'aluhu maka menjadikan siapa mereka terhadap malam hari ibtida at-tarikhi terhadap permulaan tanggal. Wal asanu bermula yang lebih baik. Zikrul aqalli adalah menyebutkan yang paling sedikit. Madian itu yang sudah lewat. Karena ada apa yang paling sedikit. Au bakian atau yang sisa. Intaha telah selesai apa sebab pembuatan tanggal. Jadi Islam punya tanggalan khusus versi Islam yang kita kenal dengan istilah tanggalan Hijriyah. Lah itu sebab pembuatan tahun Hijriyah itu awal mulanya adalah sahabat Umar bin Khattab disodorkan sebuah dokumen yang dituliskan sampai Sya'ban. Kemudian beliau bertanya, ini Sya'ban yang lalu atau Sya'ban yang depan? Akhirnya karena pentingnya bulan, menurut Sayyidina Umar, pentingnya membuat tanggal, akhirnya beliau perintahkan para umat Islam pada masa itu untuk membuat tanggal. Akhirnya mereka membuat beberapa kesepakatan, di antaranya adalah tanggalan Islam dimulai dari sejak Nabi hijrah ke Madinah, sehingga istilahnya adalah tanggalan Hijriyah. Kemudian mereka juga bersepakat bahwa awal tahun itu di bulan Muharram. Dan permulaan tanggal terjadi di malam hari. Jadi kalau semisal hari Senin itu nanti dihitung tanggal satunya sejak malam. Kayak ya bulan puasa lah. 1 Ramadan itu dihitung sejak hurubus syamsi, sejak terbenamnya matahari.
Sejak malam berarti. Kenapa dihitung sejak malam? Karena yang namanya orang Arab itu menganggap bahwa malam adalah waktu yang mendahului siang. Dan karena mereka tidak terlalu paham terhadap tanggal yang dibuat oleh umat selain mereka, maka akhirnya yang dijadikan pijakan oleh mereka adalah bulan, rembulan. Dan yang namanya rembulan itu kan munculnya di malam hari. Karena rembulan munculnya di malam hari, yang dimana rembulan itu menjadi pedoman mereka menentukan tanggal, akhirnya yang dianggap permulaan tanggal itu ya malam hari gitu. Faidatun. Qala berkata, siapa sohibu bad'il kholqi? Pengarang kitab Bad'il Kholqi. Waruya dan diriwayatkan apa annahu bahwasanya keadaan itu lama wulida ketika dilahirkan siapa Isa bin Maryam, Nabi Isa, karena maka ada siapa Nabi Isa itu ibna yaumin, anak usia sehari. Ka'anahu seakan-akan Nabi Isa itu ibna syahroini, anak usia 2 bulan. Maksudnya kemampuan dari Nabi Isa itu melebihi kemampuan anak-anak seusianya. Dia baru berumur 1 hari, tapi seakan-akan dia sudah berusia 2 bulan. Falama soro ketika menjadi siapa Nabi Isa itu ibna tis'ati ashhurin, anak usia 9 bulan, akhozathu maka membawa terhadap Nabi Isa siapa ummuhu, ibunya Nabi Isa, wajaat dan datang siapa ibunya Nabi Isa bihi dengan membawa Nabi Isa ilal katabi kepada ahli menulis, kepada orang yang ahli menulis. Wa aqadathu dan mendudukkan siapa ibu Nabi Isa terhadap Nabi Isa baina yadaihi di hadapan ahli tulis. Di usia Nabi Isa 9 bulan, Nabi Isa diikutkan les atau kursus atau privat gitu ya ke orang yang ahli dalam menulis. Faqala kemudian berkata siapa al-kattab, orang yang ahli menulis, lahu kepada Nabi Isa, kul ucapkanlah siapa kamu Bismillahirrahmanirrahim terhadap ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa Isa, Nabi Isa, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala kemudian berkata siapa katab, ahli tulis, kul ucapkanlah siapa kamu abajadun terhadap ucapan abajadun. Qala berkata siapa Isa, Nabi Isa, wahal tadri apakah mengerti siapa kamu ma abajadun terhadap arti dari abajadun. Di saat gurunya yang ahli menulis itu berkata kepada Nabi Isa dan menyuruh Nabi Isa untuk mengatakan abajadun, Nabi Isa justru kembali bertanya kepada gurunya, apa kamu tahu arti dari abajadun? Qala berkata siapa katab, ahli tulis, la tidak tahu, saya tidak tahu artinya abajadun itu apa.
Qala berkata siapa Nabi Isa. Al-alifu bermula huruf alif. Alif abjadun. Allahu adalah Allah. Wal ba'u bermula ba. Ba-nya abjadun. Bahjatullahi adalah keelokan Allah. Wal jimu bermula jim. Jalalullahi adalah kemuliaan Allah. Wadalu bermula dal. Dinullahi adalah agamanya Allah. Udah, loncat ya. Fakola kemudian berkata, siapa sohibul kitabi, pemilik kitab, gurunya, guru lesnya, li ummihi kepada ibunya Nabi Isa. Khudhi ambillah siapa kamu, ibnaka terhadap anakmu. Faqad alima maka benar-benar alim siapa Nabi Isa. Wala hajata dan tidak butuh sama sekali lahu bagi Nabi Isa bil muallimi terhadap guru. Wa fil khobari dan itu dalam sebuah hadis Anna Isa bermula Anna Isa sampai akhir. Artinya Anna Isa bahwasanya Nabi Isa itu lama arsalathu ketika mengutus terhadap Nabi Isa siapa ummuhu ibunya Nabi Isa ilal katabi kepada ahli tulis atau bisa diartikan juga sekretaris gitu. Qala maka berkata siapa al-katab lahu kepada Nabi Isa. Kul ucapkanlah siapa kamu bismillahi terhadap ucapan bismillahi. Faqala kemudian berkata lahu kepada al-katab siapa Isa Nabi Isa. Wama dan itu apa? Bismillahi bermula arti dari bismillahi. Faqala kemudian berkata siapa muallimul katabi. Bentar. Faqala kemudian berkata siapa al-katabu. Itu kalau dalam redaksi lain tidak ada muallimnya. Langsung al-katabu ya. Faqala kemudian berkata siapa al-katabu ahli tulis. La adri tidak mengerti siapa saya. Maksudnya saya tidak tahu arti bismillahi itu apa. Faqala kemudian berkata siapa Nabi Isa. Al-ba'u bermula huruf ba. Bahaullahi adalah keelokan atau keindahan Allah. Wasinu bermula huruf sin. Sanaullahi adalah sanaullahi adalah keluhuran Allah atau ketinggian Allah. Wal mimu bermula huruf mim dari lafaz bismi. Mulkullahi adalah kerajaan Allah. Intaha telah selesai apa faedah. Nah, maksudnya ingat cerita di usia Nabi Isa 9 tahun beliau itu ikut les, kemudian ada tanya jawab dengan guru lesnya dan ternyata guru lesnya tidak tahu tapi Nabi Isa tahu sehingga guru lesnya memberi masukan kepada ibunya Nabi Isa yakni Sayyidah Maryam berkata agar membawa pulang anaknya dan dia tidak butuh guru karena dia sudah alim gitu. Samaituha menamai siapa saya terhadap akidah ini Aqidatal Awami dengan nama kitab Aqidatal Awam. Artinya adalah akidah atau keyakinan orang-orang umum. Min wajibin berupa perkara wajib fid dini dalam agama bitamami dengan kesempurnaan. Loncat ya. Faidatun.
Umuruddini bermula perkara-perkara agama itu arba'atun ada 4. Kama seperti keterangan qalahu yang mengatakan terhadap ma siapa An-Nawawiyu Syekh An-Nawawi ai alamatu wujudihi yakni tanda-tanda wujudnya agama. Tanda-tanda wujudnya agama itu ada 4. Waqad nazomaha dan benar-benar telah menazomkan terhadap tanda-tanda agama siapa ba'duhum sebagian ulama min bahrit towili dari bahar towil. Faqala berkata siapa ba'duhum umurun itu beberapa perkara lidinin milik agama sidqu qasdin bermula benarnya tujuan wafal ahdi dan memenuhi janji watarkun dan meninggalkan liman hiyin terhadap perkara yang dilarang kaza itu sebagaimana tersebut sihhatul aqdi bermula sahnya keyakinan fasidqul qasdi bermula benarnya tujuan ada ul ibadati adalah menjalankan ibadah bin niyati dengan niat wal ikhlasi dan keikhlasan wa wafaul ahdi bermula memenuhi janji al ityanu adalah melaksanakan bil faraidi terhadap kewajiban-kewajiban watarkul manhiyi bermula meninggalkan perkara yang dilarang ijtinabul muharramati adalah menghindari hal-hal yang diharamkan wasihhatu jazmihi bermula sahnya keyakinan seseorang itu biaqaidi ahli sunnati dengan akidah-akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi perkara atau tanda-tanda wujudnya agama dalam diri seseorang adalah dia memiliki 4 perkara. Yang pertama adalah sidqul qasdi, benarnya tujuan. Benarnya tujuan itu bagaimana? Dia melaksanakan ibadah dengan niat yang baik dan keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah memenuhi janji, menepati janji. Menepati janji itu apa? Yakni melaksanakan kewajiban-kewajiban dirinya. Kemudian yang nomor 3 adalah meninggalkan perkara yang dilarang. Ya berarti artinya itu menjauhi hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang terakhir sahnya keyakinan, itu maksudnya dia yakin dengan keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya seperti yang dari awal disampaikan bahwa sifat wajib bagi Allah itu ada 20, sifat mustahilnya ada 20, kemudian sifat jaiznya Allah ada 1, gitu. Itu akidah ahlu sunnah wal jamaah yang perlu diyakini oleh kita. Wahadza bermula hal ini akhiruma adalah akhirnya perkara yassarohu yang memudahkan terhadap ma siapa Allahu Ta'ala min ghairi roinin dari tanpa kotoran wala rohiqin dan keburukan balhuwa justru bermula ma kalamun adalah kalam roqiqun yang lembut yang indah maksudnya watahqiqun dan pernyataan atau statement
daqiqun yang lembut. Wallaha dan hanya kepada Allah as'alu meminta siapa saya. Saya hanya meminta kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Wa binabiyyihi dan kepada nabinya Allah. Atawassalu bertawasul siapa saya. Luar biasa. Syekh Nawawi, manusia keren ya, ibadahnya banyak, karya kitabnya banyak, kedekatan dengan Allah juga tidak perlu diragukan. Tapi beliau masih tawasul dengan melalui Nabi gitu, karena Nabi Muhammad itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan beliau Syekh Nawawi. Beliau sadar itu. Akhirnya beliau ketika berdoa itu menyertakan Nabi Muhammad agar doanya terkabul. An yaj'ala agar menjadikan siapa Allah hadzal kitaba terhadap kitab ini, kitab Nuruz Zolam, kholison akan sesuatu yang murni liwajihihi untuk zatnya Allah Al-Karimi yang mulia atau yang maha dermawan. Wa an yanfa'a dan agar memberi manfaat siapa Allah bihi dengan kitab ini an-naf'a akan kemanfaatan al-amima yang menyeluruh. Wal marjuwu bermula hal yang diharapkan min sohibil akli dari orang yang memiliki akal, as-salimi yang selamat, wal khuluqi dan akhlak atau moral, al-qawimi yang benar, an yarfa'a adalah menghilangkan siapa sohibul akli asaroti terhadap kesalahan-kesalahanku, wayasturo dan menutupi siapa sohibul akli hafawati terhadap kesalahan-kesalahanku, wakun dan jadilah siapa kamu ya akhi wahai saudaraku lil uyubi terhadap kekurangan-kekurangan itu satiron orang yang menutupi. Jadi siapapun yang mengkaji kitab Nuruz Zolam ketika ada kesalahan seperti yang pernah disampaikan oleh Syekh Nawawi ya diperbaiki itu. Jangan malah dipublikasikan Syekh Nawawi salah begini, enggak, jangan. Wallaha dan hanya kepada Allah as'alu meminta siapa saya an yakuna agar ada siapa Allah lidzunubi terhadap dosa-dosa itu ghafiron zat yang mengampuni, wala haula dan tiada daya menghindar dari kemaksiatan sama sekali. Tiada daya menghindar dari kemaksiatan sama sekali, wala quwata dan tiada kekuatan melakukan taat sama sekali, dan tiada daya melakukan taat sama sekali illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah al-aliyyi yang maha luhur, al-azimi yang maha agung. Wasolla dan semoga memberikan rahmat siapa Allahu wasallama dan memberikan keselamatan siapa Allah wasyarrofa dan memberikan dan memuliakan ya wasyarrofa dan memuliakan siapa Allah wakarroma dan mengagungkan siapa Allah ala nabiyyi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-raufi yang sangat penyayang, ar-rahimi yang pengasih,
wa ala alihi dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi dan para sahabat Nabi Muhammad, ajma'ina halnya seluruhnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang mulia, dari perkataan-perkataan buruk orang-orang kafir. Wassalamun alal mursalina, dan semoga keselamatan tercurahkan kepada Rasul, kepada para Rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah, sang penguasa alam semesta. Qala berkata siapa al-mu'allifu, pengarang kitab Nuruz Zolam, Syekh Nawawi, Banten. Wahkana dan ada apa ibtida uhadzal kitabi, memulai karangan kitab ini, itu yaumas sulasai di hari Selasa, ba'da zuhri setelah zuhur, Fisa lisa asyara di tanggal 13 min syahri Sawalin dari bulan Sawal, al mubaraki yang diberkahi, min syuhuri sanati 1277 Hijriah, dari bulan-bulan tahun 1277 Hijriah. Bahasa Arabnya 1277 Hijriah itu alfun 1000, wa mi'ataini 200, wa sab'atun 7, wa sab'atin ya. Alfin 1000, wa mi'ataini 200, wa sab'atin 7, wa sab'aina 70. Minal hijroti dari tahun Hijriyah, an-nabawiyati yang berbangsa kenabian, maksudnya tahun Hijriyah. Ala sahibiha itu atas ala sahibiha itu atas sebentar. Ala sahibiha itu atas orang yang memilikinya. Afdolus sholati bermula lebih utamanya solawat, wa azkat tahiyati dan lebih sucinya penghormatan, wa qad wafaqo dan benar-benar bertepatan, apa al-kamalu penyempurnaan karangan kitab ini, kitab Nuruz Zolam, yaumas sabti di hari Sabtu, waqtad duha di waktu duha, fir rabi'i wal ishrina di tanggal 24, min dzalika syahri dari bulan tersebut, bulan Syawal, fi Makkah di tanah Mekah, al musyarrafati yang dimuliakan, wasolla dan semoga memberikan rahmat siapa Allahu ala sayyidina Muhammadin kepada pimpinan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi dan para sahabat Nabi, wasallama dan semoga memberikan keselamatan siapa Allah. Itu kitab Nuruz Zolam, itu dimulai dikarang oleh Syekh Nawawi di hari Selasa tanggal 13 Syawal tahun 1277 Hijriah, dan khatam dan selesai di hari Sabtu tanggal 24 Syawal di tanah Mekah. Ya cuma berapa hari berarti? 13 cuma 11 hari. 11 hari beliau Syekh Nawawi Banten mengarang kitab Nuruz Zolam ini, kitab yang merupakan syarah atau penjelas dari kitab
Aqidatul Awam yang merupakan karya dari Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Wallahu a'lam bishawab. Lahumul Fatihah.